Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rajendra Keiko Daniel Swono dari kelas 11-2 yang hari ini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran sejarah yang berjudul Hakoichu. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih apa itu Hakoichu. Jadi Hakoichu merupakan doktrin yang berkembang di Jepang dan berakar kuat pada ajaran agama Shinto. Secara harfiah, Hakoichu itu berarti 8 penjuru mata angin dalam suatu atap yang dimaknai sebagai pandangan bahwa seluruh dunia merupakan satu kesatuan yang seharusnya berada di bawah kepemimpinan Jepang. Jadi ibaratnya ada di dalam suatu keluarga yang berada kepala keluarga yang diisi oleh masyarakat-masyarakat dari negara Jepang dan anggota-anggota keluarganya ada seluruh penjuru dunia. Begitu teman-teman. Nah, doktrin ini berkaitan erat dengan kepercayaan Satanisme mengenai kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan dewa matahari, yaitu Amaterasu Omikami. Nah, kaisar pertama Jepang, Jimmu Tenno, dipercaya menerima mandat ilahi untuk mempersatukan wilayah dan membawa kesejahteraan umat manusia. Kepercayaan inilah yang kemudian dijadikan dasar munculnya gagasan Hakoichu sebagai misi suci Jepang untuk mempersatukan banyak negara menjadi satu kedaulatan yang sama agar menjadi lebih maju. Nah, pada awalnya Hakoichu itu bersifat religius dan filosofis. Namun, sejak restorasi Meiji, doktrin ini berkembang menjadi ideologi nasional untuk menumbuhkan nasionalisme dan loyalitas kepada kaisar Jepang. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan kaisar itu kalau ada di Jepang itu menjadi tahta tertingginya. Nah, kita lanjut. Jepang menambahkan keyakinan bahwa bangsanya memiliki tugas khusus memimpin bangsa lain demi menciptakan tatanan dunia yang lebih harmonis daripada sebelumnya. Nah, di dalam praktik politik, Hakoichu digunakan untuk membenarkan ekskolonialisme dan imperialisme Jepang. Bangsa lain diposisikan sebagai anggota keluarga, serta Jepang dijadikan kepala keluarga dengan tahta tertinggi yang ada di atas, yang berada di bawah kedudukan Jepang, namun dengan pendudukan yang tidak setara. Hal ini melahirkan sikap superioritas dan pembenaran terhadap penjajahan serta penindasan. Nah, kalian tahu nggak nih teman-teman, pada masa Perang Dunia Kedua, Hakoichu dijadikan alat propaganda, termasuk melalui konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Walaupun diklaim sebagai upaya pembebasan Asia, kenyataannya banyak banget nih wilayah pendudukan, termasuk negara kita sendiri yaitu Negara Kesatuan Negara Indonesia mengalami eksploitasi dan penderitaan. Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, doktrin Hakoichu ditinggalkan. Namun tetap penting dipelajari sebagai pelajaran bahwa ideologi yang mengganggukan superioritas suatu bangsa. Nah, jadi di sini kita akan melihat bahwa Jepang sedang mempersiapkan peperangannya kepada negara Indonesia dan negara-negara lainnya. Jadi Jepang membagi pasukan menjadi 3 kelompok utama. Pasukan Timur menyerang dari Filipina ke Sulawesi, Ambon, dan Timor. Pasukan Tengah fokus ke Borneo, serta pasukan Barat ataupun Western Force ke Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan lain sebagainya. Mereka memanfaatkan superioritas udara dan laut untuk melumpuhkan pertahanan sekutu, seperti kemenangan di pertempuran Laut Jawa pada 27 Februari tahun 1942 yang membuka jalan invasi Jawa. Nah, pada Januari 1942, mulai dari Tarakan yaitu Kalimantan pada 11 Januari untuk merebut ladang minyak, diikuti Manado, Sulawesi, dan Balikpapan. Nah, pada tanggal Februari 1942 mendarat di Sumatera, Palembang dengan pasukan terjun payung. Bayangkan, ribuan pasukan terjun payung di Sumatera, Bali, Timor, dan Ambon untuk merebut Singapura untuk mendukung serangan dari arah selatan. Nah, yang terakhir Maret 1942, invasi Jawa pada 28 Februari sampai bayangkan 1 Maret di 4 titik pantai utara, Banten, Eretan Wetan, dan Kranggan, merebut Bandung dan Surabaya. Diakhiri kapitulasi Belanda pada 9 Maret di Kalijati. Nah, pasukan Jepang mengutamakan supremasi udara, pemoban lapangan terbang, diikuti pendaratan amfibi cepat oleh tentara ke-16 dari Jawa dan ke-25 Sumatera, didukung tank dan infanteri agresif. Bayangkan betapa banyaknya bom-bom yang dikeluarkan oleh Jepang untuk menghancurkan negara ini. Nah, udah paham kan teman-teman mengenai kejadian Hakoichu? Jadi kesimpulannya itu Hakoichu ini tuh ingin
ibaratnya itu kayak ingin menjadi tahta tertinggi dalam berbagai negara. Jadi ibaratnya negara Jepang ini tuh pengen menjadi kepala keluarga ataupun pemimpin. Sementara negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Amerika Serikat dan lain sebagainya itu sebagai negara bawahannya atau anggotanya. Jadi bisa dibilang Jepang ini tuh ingin melakukan eksploitasi ataupun kesemena-menaan kepada negara-negara lain yang ada di bawahnya. Sebenarnya sejarah ini tuh penting banget tahu untuk diketahui, tapi tidak untuk diulangi. Nah, sudah paham kan? Jadi, ayo kita belajar sejarah dan mengenali berbagai macam pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!